belajar mengenai penurunan titik beku. Tetapi sebelumnya, mari kita menyimak kalimat ini. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Untuk lebih lanjut, kita belajar penurunan titik beku. Mari kita simak video berikut ini. Salju? Menyenangkan ya. Bulir putih dan dingin yang turun menutupi permukaan tanah. Tapi ada efek sampingnya loh, apalagi kalau hujan saljunya cukup lebat dan lama. Siapa yang tidak senang dengan turunnya hujan salju seperti ini? Tapi, tahukah kita bahwa setelah hujan salju seperti ini, ada orang-orang yang harus bekerja supaya salju tersebut tidak mengganggu bagi para pejalan kaki dan pengendara kendaraan. Salju dapat membahayakan pengguna jalan kalau tidak dibersihkan. Jalan jadi licin dan beku, sehingga ban tidak bisa menempel sempurna. Akibatnya, slip dan sangat berbahaya. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah kota di negara 4 musim seperti Wina, Austria sudah menyediakan pasukan pembersih salju, baik membersihkan dengan cara manual maupun dengan mesin. Caranya ternyata cukup sederhana. Petugas akan menaburkan garam ke salju yang menumpuk, dan salju itu akan mencair karena garam bisa menaikkan titik beku air. Air pada suhu 0 derajat Celcius akan membeku. Tetapi, jika air ditambahkan dengan NaCl, dia tidak akan membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Mengapa? Karena garam memiliki sifat hidrofilik. Artinya, garam akan mengikat molekul air sehingga molekul air tidak membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Atau dengan kata lain, garam akan menyebabkan terjadinya penurunan titik beku. Artinya, setelah penambahan garam, air tersebut membeku di bawah 0 derajat Celcius. Titik beku air tergantung dari kadar garam yang digunakan. Air dengan kandungan garam terlarut sebesar 10% akan membeku pada suhu di bawah 0 derajat Celcius, yaitu minus 6 derajat Celcius. Sementara air dengan kandungan garam terlarut 20% akan membeku pada suhu minus 16 derajat Celcius. Di daerah dingin, saat musim dingin, sering terjadi mobil overheated. Ini karena air pada radiator membeku, sehingga sirkulasi air dari mesin ke radiator terhambat atau terhenti. Nah, di sini air radiator mobil tidak berfungsi dengan baik. Bagaimana cara mengatasinya? Untuk mengatasi, ditambahkan zat kimia yang namanya etilen glikol dengan rumus kimia C2H6O2. Etilen glikol ditambahkan untuk menurunkan titik beku air radiator, supaya air lebih sulit membeku. Ini untuk mempertahankan fase air agar tetap cair pada temperatur yang sangat rendah. Rumus yang akan digunakan untuk menentukan titik beku suatu larutan adalah delta TL sama dengan molal dikali dengan konstanta penurunan titik beku, di mana titik beku larutan adalah sama dengan titik beku pelarut dikurang dengan penurunan titik beku. Nah, kita perhatikan TF adalah titik beku larutan. Tetapi sebelum kita lanjut, di sini kita akan memperhatikan ada beberapa data bahwa air sendiri itu memiliki TF 0 derajat Celcius atau titik bekunya 0 derajat Celcius. Sementara etanol titik bekunya minus 117,3 dan asam asetat itu memiliki titik beku 16,6 derajat Celcius. Sementara benzen memiliki titik beku 5,5 derajat Celcius dan kloroform minus 63,5 derajat Celcius. Jadi tergantung dari jenis pelarutnya. Jadi data ini boleh digunakan untuk menyelesaikan
soal-soal. Nah, selanjutnya molal adalah massa zat terlarut dibagi dengan massa molar kali 1000 per massa pelarut. Sementara delta F-nya adalah penurunan titik beku, M-nya ada molalitas, dan Kf-nya adalah konstanta penurunan titik beku. Jadi, rumus inilah yang akan digunakan untuk menentukan atau menghitung penurunan titik beku suatu larutan. Yang paling kita perhatikan nantinya ini ya, dengan Kf-nya. Kita lihat Kf. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal berikut. Jika 50 gram zat anti beku etilen glikol dilarutkan ke dalam 100 gram air, berapakah titik beku jika TF air 0 derajat Celcius atau titik beku air 0 derajat Celcius? Nah, pertama-tama kita lakukan adalah diketahui dulu. Apa-apa yang diketahui? Massa zat terlarut. Yang terlarut adalah etilen glikol sebanyak 50 gram. Selanjutnya, massa molarnya adalah ada 62. Massa pelarut yang menjadi pelarut di sini adalah air, massa pelarutnya adalah 100 gram. Ya. Kemudian Kf-nya ada 1,86 derajat Celcius kilogram per mol. Nah, apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah berapakah titik beku larutan. Jadi yang ditanyakan nanti adalah TF. Nah, sementara rumus yang ada adalah delta TF sama dengan molalitas kali dengan konstanta penurunan titik beku. Nah, kita lihat. Karena M-nya belum diketahui, maka kita cari dulu molalnya. Molalnya itu dengan menggunakan rumus massa zat terlarut per massa molar kali 1000 per massa pelarut. Nah, kita substitusi masuk. Massa zat terlarut ada 50, kita isi 50. Kemudian MR-nya tadi 62, jadi kita isi 62 kali 1000 dibagi massa pelarutnya. Massa pelarutnya ada 100 gram. Jadi kita isi 100 gram. Sehingga diperoleh molalitasnya adalah 8,06 mol per kilogram. Nah, sekarang molalitasnya kita sudah dapat 8,06. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus, yaitu delta TF adalah molalitas dikali dengan konstanta penurunan titik beku. Nah, molalitasnya yang kita peroleh tadi adalah 8,06, yang ini ya, 8,06. Kita substitusi masuk ke dalam rumus dikali dengan 1,86. 1,8 itu adalah Kf. Jadi delta Tf yang diperoleh adalah 15 derajat Celcius. Sementara yang ditanyakan adalah titik beku. Nah, kita sudah dapat delta Tf. Jadi, rumus yang akan digunakan untuk menghitung titik beku larutan adalah titik beku pelarut dikurang dengan perubahan titik beku atau penurunan titik beku. Sehingga untuk menghitung titik beku larutan atau TF larutan adalah 0 derajat Celcius, yaitu titik beku air, dikurang dengan penurunan titik beku larutan yang kita peroleh tadi, yaitu 15 derajat Celcius. Hasilnya adalah minus 15 derajat Celcius. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketika 100 gram air dimasukkan etilen glikol sebanyak 50 gram, larutan ini akan membeku pada suhu minus 15 derajat Celcius. Sementara kalau hanya air ini akan membeku di suhu 0 derajat Celcius. Demikianlah contoh soal kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.